Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir hadis berapa ya? Ibu-ibu ada yang ingat nggak? 4, 3, hah? 4, 8, 3. Iya. Tentang kisah Nabi Musa ya, yang nempeleng malaikat maut. Kita langsung 486, Bu. Karena 483 sama dengan hadis sebelumnya. Kisah Nabi Musa dan Khadir. Dari Sa'id bin Jubair, dia menceritakan, aku berkata kepada Ibnu Abbas, Naufa al-Bakali mengatakan, Musa Bani Israel adalah Musa yang lain, bukan Nabi Musa. Maksudnya Nabi Musa yang bertemu dengan Khadir itu katanya bukan Musanya Banu Israel, tapi Nabi Musa yang lain. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kadzaba aduwwullah. Musuh Allah itu berdusta. Iya. Ubay bin Ka'ab menceritakan kepada kami sebuah hadis, kata Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qama Musa an-Nabiyyu khatiban fi Bani Israel. Nabi Musa pernah berdiri berkhutbah di hadapan Banu Israel. Fasu'ila, lalu beliau ditanya, Ayyun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling berilmu? Faqala ana a'lam. Maka beliau menjawab, akulah yang paling berilmu. Fa'ataballahu alaih iz lam yaruddal ilma ilaih. Maka Allah menegur Nabi Musa karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Artinya Nabi Musa tidak mengatakan Allahu a'lam, karena masalah siapa yang paling berilmu hanya Allah yang maha tahu. Fa'auhallahu ilaih, maka Allah pun kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa, Inna abdan min ibadi bimajma'al bahrain huwa a'lamu minka. Sesungguhnya ada salah seorang hambaku di sebuah tempat pertemuan dua lautan. Dia lebih berilmu dari kamu. Qala ya Rabb wa kaifa bih. Kemudian Nabi Musa bertanya, wahai Rabb, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Ya, artinya Nabi Musa ingin menuntut ilmu dari dia. Faqila lahu ihmil hutan fi miktalin
Fa idza faqadtahu fahuwa thamma. Bawalah ikan di keranjang. Apabila kamu kehilangan ikan itu, di sanalah kamu akan bertemu dengannya. Fantalaqa wantalaqa bifatahu Yusha bin Nun. Pergilah Nabi Musa bersama dengan pelayannya yang bernama Yusha bin Nun. Wa hamala hutan fi miktal. Dan keduanya pun membawalah ikan di miktal, di keranjang. Hatta kana inda sakhrah wa dha'a ru'usahuma wa nama. Sehingga ketika mereka berada di sebuah sakhrah, di karang, keduanya pun kemudian meletakkan kepalanya karena kelelahan, dan keduanya pun tidurlah. Fansallal hutu minal miktal. Maka ikan itu pun kemudian keluar dari keranjang. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ikan pun kemudian mencari jalannya menuju ke lautan. Wa kana li Musa wa fatahu ajaba. Dan Nabi Musa dan pelayannya merasa heran sekali. Iya, kok bisa ikan itu tahu jalannya menuju ke lautan. Fantalaqa baqiyata lailatihima wa yaumihima. Dan mereka tidak sadar, Nabi Musa dan pelayannya itu, kalau ikannya hilang. Keduanya pun pergilah, ya, di sisa-sisa malam dan harinya. Falamma asbah, ketika telah pagi hari, qala Musa li fatah. Nabi Musa berkata kepada, ya, sang pemuda itu, Yusha bin Nun, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Coba kemarikan sarapan pagi kita. Sungguh kita telah merasa kelelahan dalam safar kita ini. Walam yajid Musa massan minan nasab hatta jawazal makan alladhi umira bih. Dan Nabi Musa tidak merasa lelah sampai melewati tempat yang diperintahkan tersebut. Faqala lahu fatah. Maka si pemuda itu Yusha bin Nun berkata kepada Nabi Musa, Ara'aita idh awayna ila sakhrah fa inni nasitul hut. Hai Musa, bagaimana pendapatmu? Ya, saat itu kita tadi berbaring di karang dan aku lupa, ya, ikannya. Qala Musa, kata Nabi Musa, zalika ma kunna nabghi. Itu yang kita inginkan. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka kemudian keduanya pun kembali mengikuti jalan yang pertama tadi, ya, ke tempat mereka tidur di sebuah karang. Falamma intahaya ila sakhrah, ketika mereka telah sampai ke karang tersebut, idza rajulun musajjan bisawbin. Ternyata di situ ada seorang laki-laki, ya, yang menutupi kepalanya dengan bajunya. Fasallama Musa, maka Nabi Musa pun mengucapkan salam. Faqala Khadir, lalu Khadir berkata, wa anna bi ardhikas salam. Bagaimana ada salam di negerimu itu? Faqala ana Musa. Maka kemudian Nabi Musa berkata, aku Musa. Kata Khadir, Musa Bani Israel? Iya. Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Bolehkah aku mengikutimu
agar kamu mengajarkan aku dari ilmu yang telah diajarkan kepada kamu? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khadir berkata, kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah 'allamanihi la ta'lamu anta wa anta ala ilmin 'allamakahu la a'lamu. Hai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Kamu tidak tahu. Dan kamu pun memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak tahu. Ilmu apa yang diajarkan kepada Nabi Musa? Itu ilmu syariat. Ilmu apa? Syariat. Sedangkan ilmu yang diajarkan kepada Khadir apa? Ilmu tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ilmu tentang rahasia Allah, Pak, tentang takdir-takdir Allah. Ya. Mana yang lebih utama dari dua ilmu itu? Tentu ilmu syariat. Makanya para ulama sepakat seluruhnya, Pak, bahwa Nabi Musa jauh lebih utama daripada Nabi Khadir. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Apa kata Nabi Musa? Kamu akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Dan aku tidak akan memaksiati perintahmu. Fantalaqa yamshiyani ala sahil bahar. Laisa lahuma safinah. Keduanya pun berjalanlah di pantai. Dan mereka tidak memiliki kapal. Famarrat bihima safinah, lalu lewatlah kapal. Fakallamuhum an yahmiluha. Lalu mereka pun mengajak bicara pemilik kapal dan meminta agar pemilik kapal itu mau untuk memberikan kesempatan keduanya naik kapal. Fa'urifal Khadir. Rupanya pemilik kapal itu kenal kepada Khadir. Fahamaluhuma bighairi naulin. Maka mereka pun kemudian membawa Nabi Musa dan Khadir dengan tanpa upah, tanpa bayaran. Faja'a usfurun wa fawaqa'a al harfis safinah. Fanaqara naqratan aw naqrataini fil bahr. Lalu datanglah seekor burung. Lalu ia pun hinggaplah di pinggir kapal. Dan ia pun mematuk sekali patuk atau dua kali patuk di laut. Faqala al-Khadir. Maka Khadir berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa ka naqrati hadzal usfur fil bahr. Tidaklah ilmu kita dan ilmu saya dan ilmu kamu dibandingkan dengan ilmu Allah, kecuali seperti air yang dipatuk oleh burung tersebut dibandingkan dengan air laut yang sangat banyak itu. Artinya ilmu kita dan ilmu saya dan ilmu kamu itu sedikit sekali dibandingkan dengan ilmu Allah. Fa'amada al-Khadir ila lawhin min alwahis safinah fanaza'ahu. Lalu kemudian Khadir mendatangi sebuah papan dari papan kapal, lalu dicabutnya papan tersebut. Faqala Musa qaumun hamaluna bighairi naulin amadta ila safinatihim fakharaqtaha litughriqa ahlaha. Mereka kaum yang membawa kita dengan tanpa bayaran, kemudian kamu sengaja untuk melubangi kapal mereka supaya tenggelam orang-orangnya. Apa kata Khadir? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah katakan kepadamu,
kamu tidak akan sabar bersamaku. Qala la tu'akhidni bima nasit. Maka Nabi Musa berkata, tolong jangan sanksi aku atas kehilapanku. Ya, aku lupa. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Ini adalah Nabi Musa lupa yang pertama kalinya. Fantalaqa fa idza ghulamun yal'abu ma'al ghilman. Keduanya pun pergilah. Lalu keduanya bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain bersama anak-anak kecil yang lain. Fa akhadha al-Khadir bi ra'si min a'lah faqtala'a ra'sahu bi yadihi. Lalu Khadir memegang kepala anak kecil itu, lalu kemudian dicabutnya kepalanya, ya, sehingga matilah anak tersebut. Maka Nabi Musa mengingkari lagi. Faqala Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs? Kok kamu membunuh jiwa yang masih bersih? Ya, karena dalam syariat Nabi Musa ini mungkar, Pak. Membunuh orang dengan tanpa hak itu apa? Mungkar. Makanya Nabi Musa mengingkari. Maka Khadir berkata lagi, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra? Bukankah aku sudah mengatakan kepada kamu, kamu tidak akan sabar bersamaku? Fantalaqu hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudhayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamah. Keduanya pun pergilah. Sehingga apabila keduanya telah sampai di sebuah penduduk desa, keduanya minta dijamu. Namun penduduk desa itu tidak mau menjamu keduanya. Maka kemudian keduanya mendapatkan sebuah dinding yang hampir roboh. Lalu Khadir pun menegakkan kembali dinding tersebut. Ya. Maka Nabi Musa berkata, "Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra." Ya, kalau kamu mau, kenapa kamu tidak minta upahnya aja? Maka Khadir berkata, "Hadza firaqu baini wa bainik." Ini perpisahan aku dan kamu. Ya. Karena 3 kali Nabi Musa protes terus, Pak. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yarhamullahu Musa, lawaditna law sabara hatta yaqussu alaina min amrihima." Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Andai saja Nabi Musa sabar sampai Khadir menceritakan kepada kita tentang urusannya. Ya. Artinya kalau Nabi Musa sabar aja, tentu akan banyak apa? Rahasia-rahasia yang terkuak. Ya. Dari hadis ini Bapak dan Ibu kita ambil faidah. Faidah yang pertama, yaitu wajibnya membantah perkataan atau pendapat yang salah. Karena Ibnu Abbas, ya, ketika dikatakan kepada beliau bahwa Nova al-Bakali mengatakan bahwa Musa yang bertemu dengan Khadir itu bukan Musanya Banu Israel. Apa kata Ibnu Abbas? Kadzaba aduwwullah. Musuh Allah itu telah berdusta, salah dia. Iya. Faedah yang kedua, hendaklah kita dalam membantah pendapat itu dengan dalil. Dengan apa? Hujjah. Dengan argumentasi yang kuat yang berasal dari Allah dan Rasulnya, bukan dengan membantah sebatas kata-kata yang menyakitkan, Pak. Seperti di zaman sekarang banyak orang ya, ketika tidak setuju dengan pendapat seseorang itu membantahnya dengan pendapat pribadi aja tanpa membawakan dalil, ya, atau dengan kata-kata yang kasar,
ya, meledek, menghina, tapi tidak membawakan argumentasi sama sekali. Itu menunjukkan akan apa Pak? Kebodohan, ya, ketidakmampuan. Maka yang orang-orang yang seperti ini tidak perlu digubris, Mas. Ya. Kewajiban kita bantah dengan hujah, bantah dengan dalil. Kalau kita tidak bisa membantah dengan dalil, mendingan diam. Ya. Di sini kita ambil faedah yang akhir yang ketiga. Larangan merasa bahwa diri kita yang paling berilmu. Ya, larangan merasa bahwa diri kita paling apa? Berilmu. Karena kita tidak tahu masalah ilmu itu, karena ilmu itu kan adanya di hati, Pak, dan tak terlihat oleh kita. Ya. Faedah yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini, akhal Islam, saudaraku seiman, yaitu hendaknya kita mengembalikan ilmu yang kita tidak tahu kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Allah. Kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jangan sampai kita nggak tahu tapi sok tahu gitu Pak. Maksa-maksain jawab hanya karena malu disebut tidak tahu. Akhirnya malah sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah, ya. Maka yang lebih baik kita katakan wallahu a'lam, Allahu a'lam, nggak tahu. Ya. Faedah selanjutnya akhal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu anjuran untuk pergi menuntut ilmu. Rihlah, pergi jauh untuk menuntut ilmu. Karena Nabi Musa alaihissalam ketika diberitahu bahwa ada seorang hamba yang lebih alim dari Nabi Musa, apa yang terjadi? Nabi Musa minta, gimana ya Allah caranya supaya saya bisa bertemu dengan dia? Aku ingin menuntut ilmu darinya. Masya Allah. Ya. Faedah selanjutnya akhir Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa seorang yang alim, ya, hendaklah ia tawadhu dan mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah darinya. Nabi Musa lebih utama daripada Khadir dengan kesepakatan seluruh ulama, Pak. Tapi subhanallah, ketika Nabi Musa diberitahu oleh Allah ada yang lebih alim dari dirinya, Nabi Musa tidak merasa canggung untuk menuntut ilmu dari dia. Subhanallah, ini ketawaduan, Pak. Ya, kita terkadang karena merasa lebih berilmu atau sudah punya ilmu, karena punya gelarnya LC, lecek, atau MA, atau doktor, dan yang lainnya, karena sudah merasa berilmu, nggak mau nuntut ilmu kepada orang lain. Ya, karena misalnya menganggap, dia lebih rendah ilmunya dari saya, dan yang lainnya. Ini sangat tidak baik, ya. Makanya kata Imam Bukhari, seseorang tidak disebut ahli hadis sampai mengambil ilmu dari 3. Yang pertama, dari yang lebih tinggi darinya. Yang kedua, dari yang sebaya dengannya. Dan yang ketiga, dari yang lebih rendah dari dirinya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faidah selanjutnya, saudaraku seiman, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa Khadir diberikan oleh Allah ilmu yang tidak diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa
Dan Nabi Musa diberikan ilmu yang tidak Allah ajarkan kepada Nabi Khadir. Ya. Masing-masing diberikan oleh Allah keistimewaan, Pak. Dan sudah kita sebutkan tadi ya, ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah ilmu apa? Syariat. Tentang halal, haram, perintah, larangan, aturan-aturan. Sedangkan ilmu yang Allah ajarkan kepada Khadir apa? Ilmu tentang rahasia-rahasia Allah yang berupa takdir yang akan terjadi di masa depan. Ya. Faedah selanjutnya akhul Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, si'atu ilmillah. Ilmu Allah sangat luas sekali. Bayangkan Khadir ketika melihat burung itu mematuk ya air di laut. Khadir berkata, "Hai Musa, tidaklah ilmu kita berdua dibandingkan dengan ilmu Allah, kecuali seperti air yang diambil oleh burung tersebut dibandingkan dengan lautan yang sangat luas." Kecil, sedikit sekali ilmu kita. Makanya Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Wajib kita yakini Allah ya ilmunya luas, sementara ilmu kita apa? Sedikit. Konsekuensinya apa dong, Pak? Konsekuensinya kita pertama ridho dengan ketentuan Allah. Karena kita yakin ketentuan Allah pasti itu yang terbaik buat kita. Iya. Yang kedua, kita ridho dengan syariat Allah. Karena syariat Allah dan aturannya pasti lebih maslahat untuk kita. Karena Allah lebih berilmu dari kita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan, Pak, kepada kaidah darul apabila bertemu dua mafsadah, apabila bertemu dengan dua mafsadah, dua mudarat, maka ambil mudarat yang paling ringan dan tinggalkan mudarat yang lebih besar. Dari mana kita tahu kaidah ini? Perbuatan Khadir. Yang pertama, ketika ia merusak dan membolongi apa? Kapal. Kenapa Khadir merusak kapal itu, Pak? Diambil salah satu papannya sehingga bolong. Mudarat tidak itu. Mudarat. Tapi mudarat ini tidak menyebabkan kapal itu tenggelam. Untuk apa? Supaya mereka terhindar dari mudarat yang lebih besar. Ya, di mana Khadir menceritakan Allah menceritakan dalam surat Al-Kahfi kenapa alasan Khadir membolonginya. Rupanya di depan mereka nanti akan ada seorang raja. Di mana si raja ini suka merampas kapal-kapal yang bagus, Pak. Suka merampas kapal-kapal apa? Yang bagus. Dan kapal yang ditumpangi oleh Nabi Musa dan Khadir ini ternyata milik orang miskin. Fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Ya. Di mana kapal ini milik orang miskin yang bekerja di mana? Sebagai nelayan di lautan. Orang miskin punya kapal, Pak. Gimana itu? Iya. Sehingga dari sinilah para ulama memberikan apa? Definisi tentang orang miskin. Orang miskin itu bukan tidak punya pekerjaan, Pak. Punya. Ya, tapi tidak mencukupi. Buktinya, ya, disebutkan Allah menceritakan di situ bahwa orang miskin ini punya kapal. Lalu kapalnya dibolongin sama Khadir. Dan ternyata kapal itu milik orang miskin yang mereka bekerja di mana? Di laut mencari ikan. Makanya
Ya, tidak syarat orang miskin itu nggak punya apa-apa. Ya, kadang ada orang miskin dia punya motor, punya, tapi motornya buat apa? Dagang kemana-mana. Tapi nggak mencukupi. Maka pada waktu itu kita katakan dia orang miskin. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini Khadir sengaja membolongi supaya mereka terhindar dari mudarat yang lebih besar. Itu kehilangan kapal. Mana yang lebih ringan mudaratnya? Dibolongin kapalnya dikit, tapi selamat. Dengan nggak dibolongin tapi hilang. Ya, tentu yang lebih baik apa? Dibolongin dikit, betul ada mudaratnya di situ, tapi mudaratnya lebih ringan. Karena yang dicabut cuma satu papan aja. Dan kalau udah lewat kan bisa dipasang lagi. Ya. Ini kaidah namanya, disebut kaidah apabila bertemu dua mudarat, maka apa? Ambil mudarat yang lebih ringan supaya dan jauhi mudarat yang lebih berat. Iya. Lalu apa alasan Khadir membunuh anak kecil nih, Pak? Anak kecil yang tak punya dosa dibunuh sama Khadir. Allah ceritakan alasannya, Pak. Bahwa anak kecil ini kalau udah besar nanti bisa menyesatkan kedua orang tuanya. Sementara orang tuanya adalah orang yang saleh, yang beriman. Maka Allah perintahkan Khadir untuk membunuh anak kecil ini. Sebab kalau dibunuh anak kecil ini, orang tuanya selamat dari kesesatan. Si anak nanti dia sudah besar, kalau udah besar. Yang kedua, si anak ini pun masuk surga. Karena anak kecil yang masih kecil itu, yang tak bersalah kalau meninggal dunia di mana tempatnya? Di surga. Sehingga maslahatnya lebih besar nggak, Pak? Maslahatnya lebih besar. Walaupun di sana ada sedikit mudarat. Orang tuanya kehilangan anaknya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi boleh dong, Ustadz, saya bunuh anak kecil biar enggak. Kita katakan emang ente dapat wahyu dari Allah. Kalau anak Khadir dapat wahyu dari Allah, dikasih tahu sama Allah bahwa anak kecil ini kalau udah gede bakalan tersesat. Antum dari mana? Iya. Faidah dari hadis ini kita ambil faidah selanjutnya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu talabul ilm yahtaju ila sabr wal musabarah. Bahwa menuntut ilmu itu butuh kepada kesabaran, Pak. Kalau kita tidak sabar dalam menuntut ilmu, nggak bakal berhasil, Mas. Makanya di sini Nabi Musa nggak sabar. 3 kali protes terus, akhirnya selesai. Iya. Hadis ini dijadikan hujah oleh orang sufi, Pak, orang tasawuf. Apa? Kata orang sufi, hadis ini menunjukkan wali lebih tinggi dari nabi. Alasannya apa? Katanya karena Khadir itu wali. Sedangkan Nabi Musa itu nabi. Khadir tidak wajib mengikuti syariat Nabi Musa. Bahkan Khadir punya keistimewaan ilmu tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Dari sini kemudian mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa wali lebih tinggi dari apa? Nabi. Maka kita bantah. Yang pertama, yang sahih bahwa Khadir itu nabi, bukan apa? Sebatas wali. Kenapa? Karena Allah memberikan wahyu kepada Khadir. Allah memberikan apa? Wahyu. Makanya Khadir berkata apa? Hai Musa, Allah mengajarkan kepadaku ilmu yang kamu tidak tahu. Dan Allah mengajarkan kepadamu ilmu yang aku tidak tahu.
Berarti itu menunjukkan bahwa Khadir dapat wahyu nggak Pak? Dapat wahyu dari Allah. Itu namanya Nabi. Ya. Kalau wali nggak dapat wahyu, saudaraku. Makanya kan orang sufi berdasarkan hadis ini apa? Mereka mengklaim bahwa wali itu dapat wangsit. Dapat apa? Wangsit katanya. Subhanallah. Yang kedua kita katakan kepada mereka, kenapa Khadir tidak ikut syariat Nabi Musa? Karena Khadir bukan termasuk Banu Israel. Sedangkan Nabi sebelum Rasulullah SAW hanya diutus kepada kaumnya saja. Ya Rasulullah SAW bersabda, wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan wa bu'ithtu ila nasi kafatan. Para nabi diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Berarti Khadir karena bukan kaumnya Nabi Musa, maka Khadir tidak punya kewajiban untuk ikut siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Inilah Pak, orang sufi kemudian punya keyakinan, orang kalau sudah sampai derajat tinggi katanya, berarti tidak perlu mengikuti syariat Nabi. Makanya tidak aneh kalau orang sufi yang merasa dirinya sudah sampai derajat tinggi katanya, arak tidak halal, tidak haram lagi buat mereka. Mereka minum arak Pak. Ketika ditanya apa katanya? Kamu belum sampai makomnya. Saya sudah sampai derajat tinggi ma'rifat la ilaha illallah. Zina bagi mereka halal. Semua maksiat juga bagi mereka halal. Karena itu keyakinan tadi, bahwa orang yang sudah sampai derajat wali katanya tidak perlu lagi syariat Nabi, tidak perlu terikat. Wallah ini kufur. Para ulama mengatakan siapa yang punya keyakinan bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat Rasulullah, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Pak. Hadis ini menunjukkan bahwa kesolehan orang tua itu berpengaruh kepada anak. Kenapa demikian? Karena Khadir ketika memasuki sebuah penduduk desa dan ia meminta dijamu, ternyata penduduk desa itu nggak mau. Lalu Khadir mendapatkan sebuah tembok yang mau rubuh. Dibetulkan sama Khadir dan ditegakkan lagi. Dan ternyata Khadir menyebutkan rahasianya. Fa'ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbih. Ya. Adapun tembok itu rumah milik anak yatim ya di kota tersebut. Dan dua anak yatim ini orang tuanya dulu soleh. Maka Allah ingin memelihara anak kecil ini. Dan Allah ingin keluarkan harta karun yang berada di bawah tembok tersebut untuk anak kecil tersebut. Sebagai kasih sayang Allah ya kepada keduanya karena kesolehan orang tua. Wa ma fa'altu an amri. Aku lakukan itu semua bukan dari perintahku sendiri, tapi semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya apa? Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi soleh, anak-anak kita dijaga oleh Allah, maka kita juga sebagai orang tua hendaknya menjaga agama Allah, Pak. Kesolehan orang tua sangat pengaruh terhadap apa? Ya, anak-anak kita. Sa'id bin Musayyib berkata kepada anaknya, atau Sa'id bin Jubair,
Ya bunai, la azidanna salati. Hai anakku, aku akan tambah salatku. Itu semua untuk kebaikan dirimu, nak. Iya. Nah, ini saudaraku, kalau kita ingin anak-anak kita nanti dijaga sama Allah, dijaga agamanya, keimanannya, dunianya, kita sebagai orang tua sekarang jaga agama Allah, jaga perintahnya, jaga larangannya. Allah pasti jaga, ya, anak-anak kita biiznillah. Tapi kalau kita tidak menjaga agama Allah, tidak menjaga perintahnya, tidak menjaga larangannya, Allah pun tidak menjaga anak-anak kita, Pak. Ya, Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Hadis 488 juga sama. Hadis 489. Ihwal Musa dan wanita tua Banu Israel. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Nabi SAW menemui seorang badui. Lalu Rasulullah memuliakan orang badui ini. Badui itu orang yang Arab yang tinggal di padang pasir, Pak. Beliau bersabda, itina fa'atah. Nanti kamu datang kepada kami aja. Lalu orang itu pun datanglah kepada Rasulullah SAW untuk menemui beliau. Ya. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian, Pak? Karena ya, orang Arab Badui ini memuliakan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ingin memberikan balasan sebagai terima kasih. Nanti kamu datang ke sana, ke saya. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang Arab Badui ini, sal hajatak, silakan kamu minta, hajatmu apa? Maka si orang Arab Badui berkata, naqah narkubuha wa a'naz yahlibuha ahli. Aku cuma minta seekor unta untuk jadi tunggangan dan kambing yang bisa diambil susunya oleh keluarga aku. Itu permintaanku, kata orang Arab Badui. Maka Rasulullah bersabda, a'ajiztum an takunu mithla ajuz Bani Israel? Apakah kamu merasa lemah untuk menjadi seperti wanita tuanya Banu Israel? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ajuzu Bani Israel? Apa kisahnya wanita tua Banu Israel itu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, inna Musa alaihissalam lamma sara bi Bani Israel min Misr dhallu tariq. Beliau bersabda, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ketika berjalan bersama Banu Israel meninggalkan Mesir. Ya, ketika Nabi Musa bersama Banu Israel mau meninggalkan Mesir, dhallut tariq, mereka tersesat jalan, nggak tahu jalan. Faqala ma hadha? Lalu Nabi Musa berkata, apa ini? Kok kita bisa tersesat? Faqala ulama'uhum, maka berkatalah para ulama Banu Israel. Ya, karena Banu Israel kan turun-temurun, Mbak. Banu Israel itu keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ya. Kata para ulama mereka, Banu Israel, Yusuf lamma hadarahul maut akhadha alaina mawthiqan min Allah. Dahulu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika hendak meninggal dunia, ia mengambil perjanjian ya dari Allah atas kami. Alla nakhruja min Misr hatta nunqila idhamahu ma'ana. Bahwa tidaklah kami keluar dari Mesir kecuali kami harus membawa mayatnya. Ya, keluar dari Mesir juga. Sini diterjemahkan dengan apa, Pak? Tulang-tulang ya. Tulang-tulangnya. Ini
Apakah mengeluarkan tulang belulang Nabi Yusuf? Padahal kan para nabi itu jasadnya tidak akan hancur. Innal anbiya la ta'kuluhu ya al-ard, kata Rasulullah, jasad para nabi itu tidak akan dimakan oleh tanah. Tapi kok kenapa di sini Rasulullah mengatakan begitu ya? Bahwa Nabi Yusuf dahulu ya minta perjanjian bahwa kalau kalian keluar dari Mesir, kalian harus bawa tulang-tulangku juga. Kata para ulama, orang-orang Arab seringkali mengungkapkan kata badan itu dengan tulang-tulang, Pak. Ya. Contoh misalnya, ketika para sahabat ingin membuatkan mimbar untuk Rasulullah. Apa kata sahabat ini kepada Rasulullah? Ala nasna'u laka mimbaran yahmilu 'idhamaka. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan untukmu mimbar yang akan membawa tulang-tulangmu? Maksudnya membawa Rasulullah di atas mimbar gitu. Membawa badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata idham di sini, tulang belulang di sini, tidak bisa diartikan secara letterlek, Pak. Iya. Makanya kalau diartikan tulang belulang ini jadi muskil. Tapi arti yang benar adalah jasadnya. Iya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam minta perjanjian kepada Banu Israel saat beliau mau meninggal itu. Kalian tidak boleh keluar dari Mesir sampai kalian membawa jasad ya Nabi Yusuf alaihissalam. Faqal, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, Man ya'rifu mawdi'a qabri, siapa yang mengetahui di mana dikuburkan Nabi Yusuf? Kuburannya di mana? Kata Nabi Musa alaihissalam. Ya. Qala ajuzun min bani Israel. Ada yang mengetahuinya, satu orang saja. Itu seorang wanita tua renta dari Banu Israel. Cuma dia yang tahu. Faba'atha ilaiha, maka dikirimlah orang kepada wanita tersebut. Fa'atat, datanglah wanita tersebut. Faqala dullini ala qabri Yusuf. Hai wanita, tolong tunjukkan aku ke kuburannya Nabi Yusuf. Qalat hatta tu'tini hukmi. Enggak, saya enggak mau. Sampai kamu memberikan kepadaku hukumku. Qala wa ma hukmuk? Apa hukummu? Kata Nabi Musa. Wa ma hukmuki? Qalat akunu ma'aka fil jannah. Hukum saya, syarat saya cuma satu. Aku ingin bersamamu di surga. Iya. Jadi si wanita ini mau mengasih tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf, tapi dengan syarat satu. Apa syaratnya? Kata Nabi Musa. Syaratnya cuma satu. Aku ingin bersamamu di surga. Fakariha an yu'tiyaha dzalik, tapi Nabi Musa enggak mau. Enggak suka untuk memberikannya itu. Fa'auhallahu ilaihi an a'tiha hukmaha. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa, berikan kepadanya syaratnya itu. Fantalaqat bihim ila buhairah mustanqa'i ma'in. Kemudian pergilah si wanita tersebut, ya, menuntun mereka ke sebuah telaga. Buhairah itu kayak danau kecil, danau ya. Mustanqa'i ma'in, ya, tempat di situ air menggenang. Faqalat yandhibu hadzal ma'. Lalu wanita itu berkata, kuras air yang ini. Dikuraslah. Fa'andhabu. Faqalat ihtafiru, gali. Fahtafaru. Digalilah, ternyata di situ ada jasadnya Nabi Yusuf. Maka mereka pun mengeluarkan
ya, jasadnya Nabi Yusuf. Falamma aqalluhu ilal ard, ketika sudah diangkat ke permukaan bumi, fa idza tariq mislu dhau'in nahar, maka langsung terlihat jalan dengan sangat jelas sekali, Pak. Karena tadinya mereka tersesat. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faidah yang pertama, Pak, yaitu anjuran untuk membalas kebaikan. Berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu perkara yang dianjurkan oleh syariat, Pak. Nabi SAW bersabda, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Belum berterima kasih kepada Allah orang yang belum berterima kasih kepada manusia. Makanya Rasulullah menganjurkan, Pak, kalau ada orang yang memberikan kepada kita kebaikan, balas. Kata Rasulullah, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh, fa illam tukafi'uh fasfad'u lahu hatta ra'aitum annakum qad kafa'tumu. Rawahu Ahmad. Apabila ada orang berbuat baik kepada dirimu, balas dengan yang sama. Jika kamu tidak bisa membalasnya dengan yang sama, doakan dia. Doakan terus sampai kamu merasa kamu sudah membalasnya. Kalau ada orang datang kepada bapak, ibu, atau ngasih mobil, nih buat kamu. Waduh. Kita nggak bisa balas. Duit dari mana mau ngebalas? Maka kalau kita nggak bisa balas, apa yang kita lakukan, Pak? Doakan, terus doakan. Sampai kita memandang kita sudah berterima kasih kepada dia. Iya. Itu ya, akhi, makanya seorang muslim itu bukan orang yang tidak tahu terima kasih, Pak. Seorang muslim itu orang yang suka berterima kasih, walaupun kita yang ngasih, jangan pula mengharapkan rasa terima kasih, jangan. Ya. Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kami memberimu makan karena wajah Allah saja. Kami tidak mengharapkan sama sekali balasan dari kamu, tidak pula terima kasih. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, siapa yang memberi orang lain dengan harapan supaya didoain, maka ia sudah mengharapkan balasan. Tapi kita yang diberi, jangan pula menjadi orang yang laim. Laim itu orang yang tidak tahu terima kasih, Pak. Ya, kita berterima kasih. Kalau kita tidak bisa memberi dengan yang sama, maka kita doakan, Pak, doakan. Guru-guru kita yang sudah mengajarkan kepada kita ilmu, balas mereka dengan mendoakan mereka, Pak. Karena pemberian ilmu itu tak terhingga, Pak. Kalau antum dikasih mobil nggak bakal dibawa ke kuburan, Pak. Kalau ada orang ngasih antum rumah nggak dibawa ke kuburan, Pak. Tapi kalau antum dikasih ilmu itu manfaat buat antum. Ya, buat kita semua. Manfaat di dunia, di kuburan, di akhirat. Makanya pemberian ilmu itu lebih istimewa dibandingkan dengan pemberian dunia. Maka kalau kita punya guru, doakan dia. Ya, sebagai terima kasih kita kepada para guru kita. Ya, dalam sujud kita, dalam tahajud kita. Imam Syafi'i rahimahullah berkata apa? Imam Ahmad bin Hanbal, ma ziltu ad'u li Syafi'i mundu 30 sana. Semenjak 30 tahun yang lalu, aku selalu mendoakan Syafi'i. Karena Imam Ahmad sangat berhutang budi terhadap Imam Syafi'i dalam masalah ilmu. Sampai Imam Ahmad berkata, laula Syafi'i
Ma araftu fiqhal hadis. Kalau bukan karena aku belajar kepada Syafi'i, aku nggak bakalan tahu bagaimana memahami hadis. Selama 30 tahun lamanya, semenjak Imam Syafi'i meninggal, Imam Ahmad terus mendoakan gurunya itu. Iya. Ini akhi sebagai terima kasih kita. Nah, di sini Rasulullah SAW ingin berterima kasih kepada seorang Arab Badui yang sudah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah SAW itina, nanti kamu datang kepada kami ya. Datanglah kemudian. Kemudian Rasulullah bersabda kepada si orang Arab Badui ini, silahkan kamu minta. Ternyata orang Arab Badui ini Pak, ya cita-citanya rendah, keinginannya rendah, permintaannya apa? Dunia. Ya, permintaannya dunia. Aku cuma minta 1 unta. Ya, dan kambing. Udah, itu aja. Berbeda dengan sahabat yang lainnya. Ketika seorang sahabat membantu Rasulullah SAW, kemudian Rasul berterima kasih kepada sahabat itu dan berkata, sal, silakan kamu minta apa yang kamu inginkan. Apa kata sahabat ini? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku ingin bisa menemanimu di surga ya Rasulullah. Kata sahabat ghairadhalik, tidak ada yang lain? Ya itu saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku atas dirimu dengan banyak apa? Salat. Nah, si orang Badui ini mintanya bukan itu. Mintanya dunia. Ini menunjukkan Pak, bahwa orang yang meminta kepada Allah hanya sebatas dunia itu nggak bagus Pak. Makanya Allah mencela orang-orang musyrikin yang kalau berdoa hanya minta dunia aja. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami kenikmatan di dunia. Tapi akhirat tidak ada bagian dari doanya. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ya, di sini Allah mengecam orang-orang musyrikin, di mana mereka kalau setelah haji mereka berdoa kepada Allah hanya minta dunia. Lalu Allah memuji orang-orang yang beriman, di mana mereka meminta kebaikan dunia dan akhirat. Allah berfirman, wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Makanya akhi, permintaan kita kepada Allah yang teragung itu akhirat. Ya, sampai cuma mintanya, ya Allah, berikan saya mobil, ya Allah, berikan saya rumah, ya Allah, berikan saya, cuma dunia aja yang dipikirin. Ya. Pernah suatu ketika Salim ibn Abdillah sedang tawaf. Saat tawaf itu rupanya ketemu sama sang khalifah. Saya lupa nama khalifahnya itu Pak. Abdul Malik bin Marwan apa siapa gitu lupa. Atau yang setelahnya. Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian sang khalifah kenal sama Salim ini, dia ulama besar di zamannya. Apa kata sang khalifah? Silakan kamu minta apa dari dunia. Maka Salim berkata, subhanallah, kita sedang tawaf, saya minta dunia, nanti sajalah. Makanya setelah selesai tawaf, selesai umroh, sang khalifah menemui lagi Salim. Sekarang kamu silakan meminta. Kata Salim, aku meminta apa sama kamu ya? Ya terserah. Urusan dunia silakan. Ya. Kalau urusan akhirat ya mintanya sama Allah, kata khalifah. Kata dia, aduh,
Aku saja nggak pernah minta kepada Allah urusan dunia. Masa aku mau minta sama kamu urusan dunia? Iya, kata Salim. Masya Allah. Pergilah Salim, sang khalifah yang kagum sama Salim. Masya Allah. Ini orang luar biasa. Iya. Nah, ini saudaraku seiman, rahimani rahimakumullahu jami'an. Taib, akhi, hadis ini menunjukkan bolehnya menceritakan tentang kisah-kisah ya para nabi, kisah-kisah Banu Israel untuk diambil pelajaran di situ. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, kalian tidak bisa seperti nenek tuanya Banu Israel. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Rupanya kehebatannya nenek tua Banu Israel ini apa, Pak? Ketika Nabi Musa meminta supaya ditunjukkan kuburan siapa? Nabi Yusuf. Si nenek berkata apa? Aku mau tunjukkan, tapi tolong berikan kepada saya syarat. Apa itu? Aku mau bersamamu di surga. Allahu Akbar. Ini subhanallah himmah aliyah, Pak. Keinginan yang sangat tinggi sekali ya. Cita-cita yang luar biasa. Aku ingin bersamamu di surga. Mungkin kalau kita ngomongnya Pak, kasih saya berumah dong. Mobil mewah. Kedudukan. Ya, kecil itu semua ya akhal Islam. Dibandingkan dengan apa? Kenikmatan surga, jannah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Taib ya akhal Islam, saya kira cukup sampai di sini. Nah ini, semoga yang sampaikan bermanfaat Bapak dan Ibu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.